Terus strateginya itu kan ada beberapa plan toh, nggak cuma satu permukaan gitu. Nah, kita nentuin itu dulu. Semisal ini tak kerjakan dulu, ini bisa dilanjutkan apa enggak. Jadi ada beberapa soal itu menjebak. Misal kita mengerjakan ini dulu, nanti kita baliknya itu enggak bisa dikerjakan, enggak bisa dicekam lah. Itu. Resikonya di itu. Halo Sobat TH, kembali lagi di TH Podcast. Inilah kata-kata kita. Di episode kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita yang kemarin tentang lomba LKS tingkat nasional. Lomba apa sih, Kak? Kan kemarin kita udah berbincang nih tentang robotik. Nah, kali ini ada CNC milling dan instalasi listrik. Menang lomba juga nih. Siapa sih bintang tamunya? Siapa ya? Ya, ini dia kakak-kakaknya. Halo. Halo. Wah, kalian apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nggak kurang-kurang, Kak ya? Kurang sih. Kurang apa? Kurang happy-nya. Oh iya, kan kita belum kenal nih ya Kak. Kenalin dong. Kenalan dong. Nama kakaknya siapa nih? Saya Rico dari Teknik Pemesinan. Bidang lomba CNC milling. Kelas berapa Kak? Udah lulus Oh, udah lulus. Tahun kemarin ya, Kak? tahun ini. Tahun ini. Oh iya. Kalau kakaknya? Saya Taki dari jurusan TITL dan mengikuti lomba Electrical Installation. Wow. Juara berapa, Kak? Juara 2. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Kak Riko? Juara 1. Wow. Keren. Lombanya di mana sih? Di SMK 5 Surabaya. Sama ya, Kak ya? Iya, Sama. Sama. Kalau teknik itu di SMK 5 Surabaya. Kalau vokasi itu di SMK 6. Cuma beda lokasi aja. Heeh. Cuma beda lokasi. Kak Riko juga sama? Sama di SMK 5. Oh, CNC milling itu apa sih? Kalau CNC milling itu apa ya? Kan kalau di fresh itu manual. Kalau mesin manual, kalau CNC milling ini fresh tapi udah otomatis pakai program. Tapi juga bisa dioperasikan manual sih. Jadi alatnya aja ya? Iya, alatnya lebih canggih. Bisa program itu. Jadi kita hanya monitor dari laptop apa PC? Yang pertama kita buat gambar kerjanya dulu. Terus itu nanti masuk di cam. Cam itu buat toolpath atau gerak pemakanannya ini mau gimana, strateginya gimana. Terus baru setelah itu ditransfer di mesin. Baru bisa dijalankan itu. Yang menjalankan mesinnya sendiri. Mesinnya sendiri. Nanti kita nge-cam, nanti keluarnya berupa kode. Itu dimasukkan ke mesin dan kita cuma setting sih. Nanti program itu jalan di mesin. Udah. Gitu. Kalau Kak Takim, instalasi listrik itu kayak gimana sih? Instalasi listrik ya seperti umumnya rumah-rumah lah. Tapi bedanya kalau di electrical installation itu, kalau di rumah kalian kan biasa apa namanya, pengkabelannya itu secara rinci lah. Nah kalau di electrical itu dia sudah memakai program. Nah jadi instalasinya itu agak simpel. Nah jadi kalian ini ingin menghidupkan lampu mana, terus menghidupkannya itu lampunya mau gimana. Nah itu sesuai keinginan kita. Nah itu caranya diprogram. Nah kalau di instalasi rumah biasa kan misal saklar longgar nyala, terus kalian pengen ganti menyalakannya seperti apa, kan nggak bisa merubah wiring. Nah kalau di electrical itu bisa diubah sesuai keinginan kalian, tapi itu versi program. Program juga. Ya. Ceritain dong perjalanan kalian dari sekolah hingga ke sana. Iya. Berangkatnya dulu. Berangkatnya bareng-bareng atau gimana?
Kemarin berangkatnya bareng-bareng sama kontingen SMKTH ke Semarang dulu. Ngumpul sama kontingen Jateng, terus baru pagi harinya bersama-sama kontingen Jateng ke Surabaya naik bis. Gitu. Dari Tunas berapa orang? Dari Tunas itu 4 mata lomba, 5 orang. Terus sampai sana di mana tidurnya? Di hotel atau di mana? Setelah sampai sana itu kita registrasi dulu di SMK 5. Setelah itu baru apa namanya? Ada apa sih namanya? Pembagian hotel. Pembagian hotel. Nah, jadi kita itu bisa juga misal nih kamar kita mencar. Bukan hanya kamar yang mencar, tapi hotelnya juga bisa mencar. Bisa menjawab. Oh gitu. Ya. Hotelnya dipilihin juga dari sana. Dari dinas ya udah ada daftar-daftarnya, kita tinggal nempatin. Nah, jadi ada satu kan biasanya kalian taunya ini tidurnya mesti satu hotel sama pembimbing. Nah, ini enggak. Hotelnya pembimbing itu sendiri dan pesertanya sendiri. Oh gitu. Jadi Satu kamar ya itu. berapa orang? Satu kamar itu 2 orang. 2 orang. Beda-beda nggak kalian berdua? Kita kan 5 orang. Iya. Nah, kalau yang robot kan mesti kan 2 orang. Satu kamar kan. Nah, kalau Riko ini Satu Satu. kamar sama anak mesin satu nih. kan satu mesin. Nah, saya itu kan sendiri tinggal. Nah, itu saya itu tidur sama anak Cilacap dari mata lomba Wildi. Wah, Dia juga sendiri. bisa jadi teman baru. Iya, tentu. Canggung nggak? Ya, awalnya sih canggung karena kan kita Cilacap sama Jawa Tengah, sama Jawa Tengah sih. Nah, Cilacap itu kan biasanya ngapak. Nah, sedangkan kita kan nggak tahu. Ya bilang apa ya, kita tinggal gitu tok. Pakai bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Indonesia sih, tapi dia nggak sinkron. Jadi kita bahasa Indonesia tapi dia malah pakai bahasa ngapak. Jadinya nggak tahu. Nggak terbiasa pakai Iya. bahasa Indonesia. Tapi bisa belajar dong bahasa ngapak. Belum. Kan cuma 3 hari Kak. 3 hari. Berapa hari sih? Berapa hari sih kalian lomba? Di sana itu hari Senin kan? Senin sampai Jumat check out. Sabtu Lumayan lama pagi. Sabtu pagi check Sabtu pagi out. check out. Oh, lama ya Kak ya? Hampir satu minggu. 1 minggu. Tapi lombanya berapa hari sih? Lombanya itu 1 hari familiarisasi, ya kan? Ya. Nah, terus 2 harinya itu yaitu Taiwan. Apa itu? Taiwan. Hari pertama lomba. Hari pertama lomba dan keduanya itu ya itu hari kedua lomba. Setelah itu hari terakhir pengumuman. Deg-degan ya pasti. Wah, Pasti, sangat, pasti itu. Keringat dingin. Ada kendala nggak waktu lomba kemarin? Dari Kak Riko dulu. Ada kendala pas hari pertama lomba, pas machining itu ada kendala di mesin. Sempat trouble. Terus yang kedua itu pas bendanya itu kan dicekam diragum. Itu hampir lepas karena kurang kenceng kayak tule patah itu kendalanya yang pertama. Jadi ngulang setting tapi alhamdulillah masih kekejar walau enggak perfect di modul pertama. Alhamdulillah masih terkejar ya Kak ya. Masih. Kalau Kak Takim? Kalau dari saya itu ada 2 kendala. Yang pertama itu karena masalah bahan, karena tidak standar, yaitu kalau di sekolah kan biasanya latihannya kan standar, misal ya warna sekun lah, sepatu kabel. Nah itu standar wheel itu maksudnya standar internasional lah. Iya. Nah kalau di sana itu enggak, beda. Jadi dia itu tidak gimana ya, tidak mengacu kepada standar lah. Terus biasanya itu kalau di sini itu wiring itu sudah rapi. Nah, kabel nggak ada yang kelihatan, tapi di sana itu kan karena masalah bahan. Nah, jadi ya minus. Nah, yang masalah kedua itu sepele sih bagi saya. Karena ya program kontrolnya untuk motor itu sudah lancar. Nah, untuk program instalasi itu cuma salah pembacaan saja.
Jadinya ya sepele banget. Jadi nggak asal membaca aja ya Kak? Ya, harus teliti juga. Itu lombanya individu ya? Ah, Wah, kita itu individu. Kan CNC milling kan harus ada alatnya nih, Iya. alat mesinnya. Itu kakaknya bawa dari sekolah apa disediain di sananya? Kalau alat-alatnya kita bawa sendiri sih, tapi di sana disediakan. Tapi kita berinisiatif bawa sendiri. Jadi kita bawa lengkap, mulai dari artboard, tool, terus perlengkapan setting, bawa sendiri. untuk mengantisipasi. Mengantisipasi. Kalau Kak Takim? Kalau sama sih, kalau alat nggak disediakan di sana. Kita bawa sendiri semua alat. Tapi ada sesuatu yang nggak enak lah. Misal di sini itu alatnya sudah enak, sudah dikasih ini itulah. Nah, sedangkan di sana itu tidak boleh. Nah, sampai sana dicopot lah itu. Jadinya ya Ngulangin dari awal. ya sudah sih. Kalau bahan dan komponen semua disediakan di sana. Apakah ada kesulitan dalam mengerjain hal ini? Tentunya ada. Ya pas itu hari machining pertama itu ada trouble itu. Memakan waktu itu. Trouble. Kalau dari saya sih ya itu tadi, karena bahannya nggak sesuai, jadi ya trouble-nya kabelnya kelihatan semua. Bagaimana nih kalian menjaga keseimbangan antara kompetisi dan juga kehidupan sehari-hari? Kalau keseharian saya, nah itu kalau di rumah ya cuma tidur. Jadi kalau di rumah mau ngapain ya nggak, males lah rasanya gitu. Gabut. Ya, Heeh. penting tidur aja. Nah kalau di sekolah kan kita mengeluarkan semua tenaga. Nah, sedangkan di rumah ya udah melapangkan lah. Kalau kakaknya? Kalau saya ya di sekolahan ya latihan dari pagi hari sampai sore, bahkan sampai malam. Terus kalau di rumah ya biasanya refresh kembali materi yang telah dipelajari latihan itu. Refresh. Berkualitas banget, Kak. Nggak buang-buang waktu ya? Beda kalau kita ya. Iya. Kita kalau udah pulang ya pulang aja. Wah, gabut scroll yuk. Iya. Scroll number one. Iya. Keinginan kalian tuh apa sih? Apakah LKS ini merupakan salah satu keinginan atau cita-cita kalian? Enggak sih. LKS itu enggak cita-cita saya. Maksudnya enggak kepikiran sampai sini ikut LKS itu enggak. Jadi ngalir aja itu. Ikut LKS. Tiba-tiba ikut LKS. Iya, betul. Ngalir aja ikut LKS. Iya sama sih. Saya masuk ke Tunas ya sama, nggak pengen juga sih ikut LKS itu. Tiba-tiba aja ya. ikut Iya, LKS. tiba-tiba keinginan sendiri. Tapi kalian bangga kan ikut LKS ini? Ya Bangga, pastinya pasti bangga bangga. sih. Orang tua juga bangga pasti. Pastinya. Pasti. Heeh. Teman-teman. Kalau itu ya jangan ditanya, pasti. Pasti nggak tahu maksudnya. Tapi tanggapan teman-teman kalian waktu dengar kalian menang tuh gimana? Ya Senang pastinya sih. sangat senang sih. Karena kan temannya menang. Pasti kan temannya suka. Iya. Dukung juga. Disuruh traktir nggak? Wah itu, Wah, itu pasti, nggak pasti. 1-2 orang. Pasti. itu. Jangan ditanya. Semuanya. Iya. Jatah-jatah mas. Habis lomba nih uangnya banyak gitu. Waduh, solid. Kalau dari keluarga nih, Gimana Itu nggak? tanggapannya? tanggapannya? Kalau keluarga ya malah sangat senang. Bangga Bangga sekali malah. sekali. Terus prosesnya tuh gimana sih? Kita ke Mas Tahim dulu. Proses buat apa tadi? Electrical Installation. installation itu gimana? Yang dimaksud itu proses apanya? Proses Proses. membuat rakit. Iya. Oh iya. Prosesnya itu pertama itu kan hari 1. Belum hari 1, familiarisasi. Familiarisasi itu kita kayak menata bahan-bahan dan alat-alatnya. Terus dan kita memikirnya juga
bukan hanya sekedar menata alat di mana, enggak. Tapi yang pertama dilakukan, yang diambil duluan itu yang mana. Jadi mengatur strategi dulu. Nah, setelah itu kalian ini jadinya kalau merakit itu kan pastinya mesti ada ukuran. Iya. Nah, ukuran pastinya kan menggambar dulu. Bukan menggambar sih, tapi menentukan tempatnya komponen itu di mana gitu kan. Nah, setelah itu kalian baru memasang komponen sih. Bukan komponennya, tapi tempat komponennya. Nah, setelah tempat komponennya terpasang, itu baru kita memasang wiringnya. Wiring itu adalah pengkabelannya. Nah, setelah pengkabelan selesai, baru kita memasang komponen itu ke kabelnya, ngonek lah. Nah, setelah itu di dalam panel kan ada loyang. Loyang itu adalah tempat device-nya lah. Kayak alat yang diprogram itu apa sih gitu. Nah, kita juga memwiring itu. Yang paling sulit yaitu wiringnya loyang. Nah, setelah wiring loyang terpasang, kalian itu kan merapikan mestinya. Ya, ini rapi enggak, presisi enggak. Nah, setelah itu semuanya sudah selesai, nah kita baru commissioning. Commissioning itu adalah pengecekan wiring kita. Ada yang short atau enggak. Short itu adalah kayak kita nyebutnya jeglek lah. Konslet. Nah, konslet atau enggak gitu. Kalau konslet minus banyak. Nah, jadi kita harus benar-benar memperhatikan banget lah wiringnya. Kalau sudah itu sudah selesai commissioning, nah baru kita penyerahan ke jurinya, terus minta soal program, baru kita boleh pegang laptop. Nah, setelah pegang laptop, pastinya kan kalian program. Nah, saya itu programnya 2 device. Jadi yang satu untuk kontrol motor. Motor itu adalah kayak kalian Dinamo. Enggak dinamo. Pompa air. Tahu kan? Nah, motor itu adalah pompa air itu. Ya, orang awam menyebutnya itu sih. Nah, itu ada versi programnya sendiri. Nah, kalau itu sudah selesai program, kalau saya transfer dulu. Nah, setelah program yang kontrol motor itu sudah selesai, baru kita program ke instalasinya. Jadi saya itu program 2 device. Ya, yang ketika yang kontrol sudah, kita kan instalasi. Nah, yang paling agak merepoti otak itu adalah ya instalasinya. Itu adalah sulit. Nah, terus yang paling susah sekali itu adalah komunikasi antara kontrol motor dan instalasi. Jadi kalian itu enggak asal instalasi sendiri terus kontrol motor sendiri, itu beda. Kalau di elektrikal itu instalasi sama kontrol motor itu bisa disatukan. Nah, jadi program yang paling sulit itu. Nah, kita selesai program kan, kita boleh mencoba tapi tidak boleh konslet tentunya. Kalau konslet ya sudah, kita fatal itu. Nah, lagi dari ya, awal. ketika sudah selesai, sudah kita tinggal nunggu penilaian. Nah, lumayan rumit ya Kak ya. Bukan lumayan, emang rumit. Memang rumit sekali. Kalau dari Kak Viko nih, Kalau saya hari pertama itu sama familiarisasi mesin, kita uji mesin sama nyoba-nyoba komputer. Terus yang hari kedua itu machining, kita lombanya itu kalau machining modul pertama kita dikasih file 3D gambar kerja, itu kita tinggal toolpathing di cam. Terus kita atur strateginya gimana, ini mau di machining gimana, itu ditentukan di situ. Terus kita transfer ke mesin. Yang untuk modul kedua itu CAD. Jadi CAD itu menggambar, jadinya gambar 3D itu. Jadi kita diberi gambar kerja, kita gambar sampai jadinya 3D itu. Itu modul 2. Yang modul 3 itu CAM. Jadi kita dari modul yang 2 tadi kan gambar kerja itu. Kita dikasih gambar 3D juga. Kita tinggal toolpathing di CAM-nya. Gitu sih, cuma gitu. Nggak kalah rumit. Menurut kalian susah nggak?
Kalau susah sih, kalau di machining itu, kalau kita salah strategi, biasanya itu ndak bisa dikerjakan, ndak bisa ndak bisa dilanjutkan berikutnya itu. Biasanya gitu. Kalau kita salah strategi. Berarti harus detail mulai awal nih ya. Dari pertama kita itu harus menentukan mana sih yang mau dikerjakan dulu. Itu diatur dulu. Dipikirkan dulu matang-matang itu. Berarti tidak hanya di komputer tapi juga ada 3D juga, ada gambarnya juga. Ada kete, Double. ada keme. Triple. Triple. Sangat sulit ya Kak ternyata. Mau jadi anak LKS enggak? Pikir-pikir dulu. Pastinya semua orang juga mau sih. Iya. Tapi Mau menikmati uangnya. Iya. Ya itu doang sih, nikmatin uangnya. Iya. Terus kalian kemarin kan udah selesai lomba nih, udah pulang ke SMK. Nah, itu disambut kan Iya. Iya. sama adik-adik, kakak-kakak itu. Gimana perasaannya? Kalau kakak-kakak nggak punya sih. Iya, adik-adik. Udah. Sepuh. Wah, sepuh banget. Kita mah apa? aku nggak lihat loh Kak waktu itu. Aku lihat Kak, tapi nggak ikut. Itu banyak banget ya. Iya. Banyak. Itu dari mana sih sambutannya? Dari depan gerbang Dari pertama masuk gerbang sekolah sampai halaman. sampai alam. Halaman Depan pendopo. pendopo. Ya. Pendopo, ya. Gimana nih perasaannya? Perasaannya yang pertama adalah Kaget. panas banget. Karena itu posisinya Pagi-pagi sangat padahal. pagi-pagi sekali. Kok bisa panas? Karena Langsung menghadapnya menghadap ke matahari. Oh iya. Arah mana sih? Timur. Timur. Terus perasaannya kedua selain panas, bangga dong pasti. Bangga sih Pastinya. pasti. Pasti. Wih, Nah. aku nih. Wah, aku nih Nih. nggak kalah Jangan juga malunya. Jangan sombong. Iya itu. Gak apa sombong, soalnya menang. Nasional loh. Terus juga disambut Benny juga ya. Iya sih. Iya, Bu ini. Ini Kasih juga apa sih itu? Kasih bunga. Bunga. apa namanya? Serangkaian bunga untuk dikalungkan. Kalung Heeh. bunga. Dapat itu juga ya. Iya. Iya, aku lihat dari lantai 2. Wah, banyak banget. Aku nggak tahu loh Kak. Ya, karena kamu belum Iya, belum berangkat. Berangkat jam berapa sih? Jam 9. Aku jam 7. Ikut upacara aku, Kak. Itu kalian dipanggil pas upacara nggak? Enggak. Kan kita itu disambutnya setelah upacara. Upacara. Oh, setelah upacara. Ya, jam berapa sih itu? Jam 8-an ya? 8. Itu kalian dari Surabaya ke Pati atau kalian nginep di Pati dulu? Kita itu Dari Semarang. dari Semarang dulu. Oh. Jadi kita itu tidak dari Surabaya langsung ke Pati, tidak. Tapi kita ke Semarang dulu. Ke dinas kontingen pendidikan. dulu. Ngapain tuh? Ambil Itu makan sih ya. Kalau pulang sih ambil makan Ambil saja. ambil makan saja. Tapi makan saja. Iya. Jadi itu dari Jawa Tengah nggak hanya dari Pati gitu. Heeh. Enggak, dari semua Dari manapun. kabupaten kan. Perwakilan yang menang di provinsi itu. Provinsi itu dari mana? Hmm. Kalian nih apa tuh? Saingannya dari mana aja sih? Kan beda-beda lomba nih. Heeh. Saingannya dari mana aja nih? Kalau Riko berapa orang sih? Kalau saya 19 provinsi. Wah, dari mana aja tuh? Wah, banyak. Wah, banyak sekali. Enggak hafal. Ada yang kenal nggak? Ada yang Jatim, Aceh, terus dari Papua juga ada. Papua Barat Daya itu ada. Ada juga. Jauh-jauh. Iya. Jauh-jauh. Soalnya nasional. Nasional. Bukan lagi provinsi. Satu Indonesia. Satu Indonesia. Iya dong. Bangga banget sih. Kak Riko kan 19 orang nih. Wah, kalau saya jangan ditanya. Berapa Kak? 35 peserta. Wah. Secara satu kelas. Apa? Banyak banget. Heeh, karena itu instalasi kelistrikan kan umum. Nah, baik ya mungkin itu seluruh Indonesia ikut semua malah. Oh iya, itu provinsi. Itu satu provinsi ngirim berapa Orang. SMK sih? Kalau dari Tunas kan kita
tadi sudah 4 disebutkan. mata lomba. 4 mata lomba 5 orang. Nah, kalau dari provinsi lain ya enggak tahu. Itu mayoritas cowok-cowok atau ada yang cewek? Kalau di Mayoritas teknik itu mayoritas cowok cowok. sih. Cowok. Kalau vokasi, nah itu mayoritas cewek. Apa tuh vokasi? Vokasi itu enggak ke teknik, maksudnya kayak Kayak resepsionis beauty- restoran, masak. beauty terapi. Heeh. Oh, gitu ada LKS-nya. Ada. Ternyata kemarin tuh RKS-nya banyak banget ya mata lombanya. Heeh. Banyak. Ada berapa sih? Ada 44 mata lomba. Wow. Banyak banget tuh. Tunas ikut berapa mata lomba? 4. 4 4 aja. 4. Mata aja. Wah. Tahun depan semoga aja 10 ya Kak ya. Amin. Semua Kira-kira- jurusan ikut. Heeh, kira-kira tahun depan ikut lagi nggak? Kan kita sudah lulus, jadi Lulus. kan Biar nggak dilanjut bisa ikut adik-adik lagi. kelas. Iya. Heeh. Kan ada lanjutannya nih ke nasional. Nasional ke internasional. Internasional. Ya, kalian ikut nggak? Kalau yang juara 1 pasti sudah. Ikut lah. Heeh. Tapi belum nggak- tahu juga. nggak instan ikut. Nanti dia juga dites lagi, Dites lagi, dengan orang seleksi. lain. Tapi biasanya setahu saya itu juara 1 dan 2 itu dites. Diadu lagi. Diadu lagi. Yang paling terbaik itu yang 1 atau 2 sih gitu. Oh, jadi nggak semuanya ikut gitu. Enggak langsung masuk otomatis gitu. Nggak instan. Wih, ternyata sulit ya. Nggak jadi ikut RKS Kak. Loh, kenapa nih? Sulit. Enggak. PKL-nya aja sulit loh, Kak. Ya kepikiran juga LKS Iya. terus PKL. Wah, ambiar itu. Ambiar. Proses kalian mulai dari provinsi dulu nih, gimana? Dari kabupaten dulu. Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten, Kabupaten ada juga. Karena saya ada kabupaten. Kalau di robotik kan dia ya curang dia langsung ke provinsi. Kok Nah, bisa? karena di kabupaten nggak ada lawannya. Enggak ada musuh. Wah. Dari Pati itu nggak ada. Kalau Oh, kita ada. Ada. Satu-satunya di Kabupaten Pati ya kalau mau. Kalau mobil robotik. Jadi Kalau- kalian ini dari kabupaten dulu. Kabupaten. Udah lomba seleksi dulu. Tak kira langsung ke provinsi. Enggak. Kayak mobil robotik ya Kak ya. Iya. Karena kan kita kata di mereka. kabupaten Ada musuhnya. ada musuhnya. Gimana nih musuh-musuh di kabupaten Kabupaten dulu? Pati. Kalian lebih unggul nih pasti. Pasti. Kalau di saya. Saya belum yakin sih dulu. Oh. Itu belum yakin. Soalnya penguasaan tool pathing juga belum belum paham. belum terlalu paham lah. Itu. Kalian di kabupaten juara berapa nih? 1. Ya pastinya satu kan sampai nasional. Oh, gitu. Terus dites lagi di provinsi. Provinsi. Provinsi itu berapa peserta sih kamu? Kayak 21 kalau enggak salah. Ada 1. Kalau enggak salah loh ya. Kalau Lupa saya 24. Kan saya 3. Heeh. lebih menantang di Jawa Tengah. Karena itu Kompetensinya. Kenapa? tempatnya nggak enak banget, sempit. Gimana tuh? Saya itu di Tegal. SMK 1 Adiwarna. Kalau saya di Solo. Jadi pisah-pisah mata lomba nih. Enggak semuanya Kalau di di satu. provinsi itu pisah. Pisah. Satu mata Disebar. lomba. Satu mata lomba, satu sekolahan. Oh gitu. Kalau di sini kok? Oh iya kemarin di sini Ada ada toh? LKS. Di sini kan industrial. Industrial. Oh iya. Industrial. Mata lomba apa tuh? Yang apa? Di sini. Industrial control. Kemarin banyak banget ya LKS ke sini. Iya, betul. Itu 18 peserta dari di sini tuh. Itu tingkat apa? Tingkat provinsi. Provinsi. Wow. Kalau dari kabupaten nih, musuh kalian itu sekolah-sekolah mana? Saya itu cuma 3 orang kok. Loh. Ya. Dari kan SMK yang mengenal listrik itu kan ada 4 seharusnya sih. Nah, tapi yang dilombakan elektrikal itu cuma 3. Yang pertama yang pertama pasti SMK Tunas. Kan saya. Iya. Yang kedua itu SMK 2. SMK 2. SMK 2. SMK 2 Pati. SMK 2 Pati. Ada.
Ada. SMK Negeri 2 Padi. Tahu Kak. Nggak tahu aku. Terus yang ketiga itu dari PTB. Oh, Juana. Heeh. Nah, itu pasti juara semua. Ya pasti. Pasti. Saya cuma 3 1, orang 2, ya. 3. Tiga-tiganya masuk provinsi. Enggak. Cuma Juara Pastinya satu. yang juara 1. Kalau juara 2 nggak masuk provinsi berarti. Enggak. kalau dari Kak Viko, Kalau saya pas kabupaten ada 4 peserta nih. Yang pertama saya Tunas, terus SMK Negeri 2, Al-Falah Winong, sama PTB. Kalian tahu sekolah Tunas ini dari mana sih? Kalau saya itu dari kakak sendiri. alumni sini. Kan saya itu 4 bersaudara. Nah, yang pertama itu Mbak, cewek. Itu tidak di Tunas. Nah, kalau kedua itu kakak. Itu dia di Tunas, jurusan TKR. Otomotif. Otomotif. Ya, terus Terus yang ketiga itu jurusan welding, pengelasan. Nah, itu saya terinspirasi dari kakak saya yang ketiga itu karena dia dulu juga juara 2 nasional welding. wah, ikut LKS juga. LKS. Saya juga pengen kan gitu. Nah, terus yang terakhir saya. Nah, saya kenapa sih kok nggak ikut kakak ke teknik pengelasan gitu kan? Nah, karena saya tuh dari kecil itu suka membuat apa namanya mainan lah. Jadi saya dulu itu tertarik pengen membuat robot. Nah, terus saya itu tanya-tanya ke saudara. Nah, yang ada robotnya itu jurusan apa sih gitu kan? Nah, terus dikasih tahu yang ada robot itu di jurusan listrik. Nah, itu kan. Nah, saya langsung ke listrik. Nah, terus saya itu nggak tahu, misal di listrik kan ada TOI dan TITL. Iya. Nah, sedangkan di robot itu pelajarannya ada di TOI. Sedangkan saya nggak tahu, jadi kan saya menetap di TITL. Nah, terus saya di TITL itu ya memperdalam lah apa sih yang dipelajari TITL itu gitu kan. Ya di sana itu tentang kelistrikan mungkin mestinya. Ya, dari kontrol pompa air lah, motor tadi. Nah, dan kelistrikan. Nah, setelah itu saya pertama kali pengen LKS itu bukan di elektrikal. Di mana? Nah, jadi pertama kali itu saya pengen seperti Mas Reho. Tahu nggak? Juara 1 industrial dulu. Oh, tahun 2022. Aku nggak tahu ya. Yang Soalnya juara saya 1, nonton YouTube Tunas. Oh, oke. yang 1 kan elektrikal itu kan Mas Arifin. Iya. Oh iya, itu aku tahu. Nah, saya itu pengen kayak Mas Reho, industrial control kan. Nah, itu saya seleksi sih banyak orang, dari sekian banyak orang, terus tinggal sisa 2 orang. Jadi saya sama Panji yang kemarin industrial. Nah, itu diadu. Nah, setelah itu saya ini kalah nih. Ya udah, mungkin kalau kalah kan rasanya sedih juga kan. Iya. Nah, terus itu ada jalan lain. Terus saya ditarik ke apa namanya? Bidang lomba elektrikal. Nah, itu saya juga mikir-mikir, kenapa sih kok gini amat gitu kan. Terus saya diseleksi lagi nih. Iya. Nah, seleksi banyak orang, seleksi lagi. Terus tinggal 3 orang. 3 orang itu latihan. Nah, setiap hari latihan, habis pelajaran latihan. Nah, setelah beberapa hari itu kita diseleksi. Setelah itu 3 orang langsung jadi 1 orang. Jadi langsung. Jadi Mas Takim ini. Terpilihnya saya. Nah, setelah itu saya dilombakan di bidang lomba itu electrical installation. Nah, setelah itu kita latihan terus dari pagi sampai malam, pagi malam, nggak kenal lelah. Minggu berangkat terus gitu. Capek pasti ya? Ya, capek banget. Nah, itu ya sudah sih. Itu langsung berjalan ke kabupaten, Terus ke provinsi, terus ke ke nasional. nasional. Nggak nyangka banget ya sih? Berarti seleksinya di sekolah dulu.
Seleksinya di sekolah. Cuma 2 orang yang diseleksi. Kalau seleksi itu banyak. Seperti yang ceritakan saya tadi, kalau awalnya saya kan nggak di elektrikal, di industrial. Nah itu. Jadi saya seleksi 2 kali. Ternyata bisa kok ya di Iya, alhamdulillah. Kalau Kak Viko nih, Kalau saya mengenal Tunas ini dari tetangga sih. Kalau SMK Tunas ini bagus sekolahannya, terus kalau lulus itu dapat kerja gitu. Nah, terus saya itu suka di mesin, jadi saya masuk mesin gitu. Kalau kan di mesin itu ada banyak pelajarannya itu, mulai dari kerja bangku, terus menggambar, CAD, terus mengoperasikan mesin manual, sama CNC ini sih. Untuk saya masuk di CNC milling, mata lomba CNC milling ini enggak seleksi. Gimana Langsung. nih? Enggak langsung ada. dipilih. Enggak. Cuma saya datang latihan gitu. Dan itu ceritanya kan saya itu habis PKL di Jogja 6 bulan, di CNC juga. Jadi saya tertarik di CNC itu mulai itu. Dari PKL itu. Mulai tertarik, terus saya pulang ke sini itu bulan Oktober 2022, balik ke sekolahan, mulai latihan itu. Terus kabupaten, provinsi sampai nasional ini. Wih, keren. Tangan dulu dong. pernah kepikiran nggak sih Kak jadi anak LKS nih? Sebelumnya enggak sih. Enggak kepikiran sama sekali. Enggak kepikiran. Jadi berjalan aja Ya gitu. ngalir aja gitu. Paling cuma tahu LKS itu apa sih gitu kan. betul. Tertarik ya tertarik, tapi enggak berekspektasi bisa jadi. Jadi, Apalagi pulang PKL langsung jadi anak LKS. Wah, Waduh. gak nyangka banget gak? Apakah ada strategi khusus untuk lomba ini yang kalian gunakan? Kalau di CNC milling itu ada strategi, itu ada. Misal kita itu dikasih benda kerja, gambar kerja ding. Nah itu kan kita menentukan dulu mau yang dikerjakan ini mana dulu itu. Terus prosesnya ini mau gimana gitu. Yang penting itu aman, cepet gitu. Terus strateginya itu kan ada beberapa plan toh, nggak cuma satu permukaan gitu. Nah kita nentuin itu dulu. Semisal ini tak kerjakan dulu, ini bisa dilanjutkan apa enggak. Jadi ada beberapa soal itu menjebak. Misal kita mengerjakan ini dulu, nanti kita baliknya itu enggak bisa dikerjakan, enggak bisa dicekam lah. Itu. Resikonya di itu. Jadi kalau udah nggak bisa lanjut itu udah gagal gitu. Iya, gagal. Terus ngulangin dari nol. Enggak boleh. Kan cuma satu material itu. Jadi kalau enggak jadi ya udah, ya udah. Sangat beresiko ya. Sangat beresiko. Jadi strategi di milling itu sangat penting. Strategi di awal. Jadi mulai awal itu udah harus teliti banget. Kalau di NC milling kan ada beberapa ukuran ini toleransinya. Misal ya, kan kita di milling itu adu ukuran. Walaupun bentuknya jadi sama persis kayak benda, tapi kalau ukurannya blong, itu tidak masuk kriteria penilaian. Jadi kriteria penilaiannya itu di ukuran nih. Jadi ukurannya itu ada toleransi umum sama toleransi khusus lah. Ada plus minus itu toleransi ini. Jadi kita harus memperhatikan toleransi ini juga. Nggak asal gambar jadi sama seperti gambar itu enggak. Jadi memperhatikan ukuran-ukuran yang diberikan itu. Ukurannya harus pas itu. Harus masuk di dalam toleransi yang diberikan di gambar kerja itu. Itu buat apa sih Kak? Kalau di CNC milling tergantung gambar kerjanya. Tapi kebanyakan kayak mainan. Mainan apa? Kayak Mainan apa tuh? Kalau di nasional kemarin tuh bikin robot. Kayak bentuk robot gitu. Wow. Rumit. Kemarin berarti bikin itu ya? Bikin robot itu kalau di nasional. 6 sisi jadi. Dengan kerjanya itu alatnya sendiri. Iya kan kita dikasih gambar. Kita tool painting di cam. Terus cam udah selesai, kita transfer ke mesin. Kan kita di mesin cuma setting tool sama setting benda kerja itu aja sih. Oh gitu.
Jadi programnya dari camp itu. Berapa lama sih? Kalau modul pertama kemarin 3 jam. 3 jam itu 6 sisi. Udah jadi? Kemarin enggak jadi. Kurang maksimal. Harusnya berapa jam? Emang 3 jam. Jadi enggak jadi 3 jam. Satu hari itu 3 jam. Iya, yang hari pertama 3 jam itu machining. Berarti besoknya boleh dilanjut gitu Kak kalau belum jadi hari ini. Enggak boleh. Cuma 3 jam itu. Jadi enggak jadi dikumpulkan ke juri, dah itu nilainya. Besoknya ngerjain soal selanjutnya. Yang modul kedua itu CAT. CAT itu 2 jam. Jadi kita dikasih gambar kerja, kita disuruh gambar. Jadi gambar 3D toh, nanti dikasih ke juri. Itu hasilnya itu gambar 3D. Terus yang ketiga itu CAM. Jadi dari hasil modul yang kedua tadi, tapi tidak gambar kita, jadi dikasih juri lagi. Dikasih bentuknya sama seperti modul yang kedua. Nah, jadi kita itu tool padding, cuma nullpad di cam aja itu, tidak sampai ke mesin lagi. Jadi cuma tool padding cam-nya yang cepat, aman gitu. Terus Yang sampai ke mesin cuma hari pertama. hari pertama aja di machining. Ada kepikiran untuk nyerah nggak? Nah, susah banget nih, nyerah ah. Enggak sih. Enggak sih, enggak. Harus Kalau pantang menyerah ya. kalau Pantang menyerah. Pantang menyerah. tanya aja sama anak LKS, mesti dia kalau ditanya ada nyerah enggak sih? Mestinya tidak. Enggak. Tidak. Walaupun hari pertama kurang maksimal, kita Tapi- maksimalkan hari yang berikutnya. Hari kedua. Modul-modul berikutnya. Katanya setiap lomba, setiap hari itu kan ada poinnya nih. Heeh. Heeh. Itu kalian poin paling unggul ya? Dapat poin berapa sih? Kalau poinnya enggak Nggak dilihatin sih. kelihatan. Jadi pas modul pertama itu ya dikumpulkan, kedua ya gitu aja. Ya, Jadi enggak tahu nilainya berapa enggak tahu. Penasaran. minusnya di mana, Enggak plusnya tahu. di mana, enggak tahu. Oh enggak dikomentarin langsung gitu. Enggak. Kan enggak semua peserta itu hari pertama maju itu enggak, kan dibagi 3 shift kalau di CNC milling itu. Oh gitu. Ada pagi, siang, Siang sampai malam. sama malam. Kalau saya serentak. Rentak. Jadi barengan. Heeh. Kalau di CNC milling kan terbatas di mesinnya. Cuma pakai 3. Jadi satu shift itu 3 orang gitu. Oh. Jadi sampai 3 hari lomba nih pas di mesin itu. Berapa tadi Kak? 19 orang. Sampai 3 hari. Wah, lumayan lama. Ya. Kak Riko dapat shift apa? Kalau saya itu hari pertama si pagi. Pagi itu. Masih fresh-freshnya nih. Heeh. Baru pertama lomba kan pembukaan itu langsung lomba gitu. Wah, itu Langsung lomba. Teman-temannya pada Deg-degan. tidur. Deg-degan. Si pertama keluarga pertama. kalau dari Kak Takim nih, apa strategi? Kalau strategi, ya saya tadi kan sudah menjelaskan dari awal. Nah, karena itu jadi strategi saya itu pertama kali itu saya menggambar dulu, menggambar sketsanya. Kalau orang lain biasanya kan kita menggambar, terus yang lain sudah pada ngebor nih, bikin kita kena mental gitu, nger. Kita masih menggambar. Nah, jadi yang pertama kita itu menggambar. Setelah itu kita memasang tempat komponen. Setelah itu memasang dak. Dak itu adalah tempat kabel. Tempat kabel yang luar. Nah, setelah itu baru kita memasang komponennya. Setelah itu baru wiring. Semua wiring. Wiring itu adalah pengkabelan. Oke. Pengkabelan semuanya. Setelah itu baru kita commissioning. Kalau commissioning itu kan tadi kan sudah saya jelaskan. Duh, lupa ya, Kak. Kalau commissioning itu pengecekan short atau tidak. Setelah itu baru kita program. Kalau strategi program itu biasanya poin mana sih yang paling besar? Nah, mesti kan poin yang paling besar didahulukan kan. Nah, jadi saya itu pertama itu program kontrol motornya. Nah, setelah itu baru program instalasi. Setelah itu selesai. Gitu. Terus gimana sih perasaan kalian saat diumumkan sebagai juara? Iya. Senang sih, Enggak. bangga. Bangga sih, tapi enggak nyangka banget Nggak bisa nyangka. sampai sini gitu kan.
dari awal lomba nih, kalian nyangka nggak sih, wah kayaknya aku yang jadi juara? Kalau itu Belum sih, belum kepikiran ya. belum tahu sih. Jadi cuma keringat dingin saja. Ada nggak pikiran kalian kayak, aduh nggak bakal menang deh? Karena kita lihatnya itu ada yang lebih unggul. Betul. Tapi nggak nyangka ya Tapi bakal tetap- jadi juara. Tetap optimis. Optimis. Nggak boleh pesimis. Heeh. Terus apa pelajaran berharga yang kalian pelajari dari pengalaman jadi juara tersebut? Pelajaran saya sih apa ya? Kita itu kalau dari saya telitilah saat membaca juga. Terus cara memasangnya gimana, memotongnya gimana gitu kan. Nah, saya itu kurang teliti di pembacaan program. Nah, itu pokoknya pelajarannya itu sih. Teliti wajib. Kalau dari Kak Viko? Apa? Pembelajaran. Oh. Pelajarannya apa? Pelajarannya Apa pelajaran berharga yang kalian pelajari dari pengalaman jadi juara tersebut? Kalau pelajaran yang saya dapat kemarin itu ya lebih hati-hatilah saat pengeklaman itu. Jadi kemarin kan itu pas ngerjakan ketiga itu hampir lepas itu. Tapi enggak sampai lepas sih. Cuma patah tule itu. Jadi ya harus hati-hati. Gimana sih strateginya yang aman tapi cepet itu. Kalau lepas patah gitu. Bisa aja patah. Kalau enggak rusak lah, cacat bendanya. Terus kalau rusak gitu gimana? Diganti atau gimana? Ya udah itu hasilnya. Wah, menantang. Berarti harus hati-hati banget ya. Hati-hati banget. cepat dan hati-hati. Hati-hati. Resiko enggak? Sangat beresiko di mesin itu. Iya. Resikonya banyak pasti. Sangat. Ya, tapi di mesin tuh lengkap loh Kak, ada gambar 3D. Kalau di nasional kemarin cuma dikasih gambar 3D. Tapi kalau di provinsi dulu cuma dikasih kertas, kita gambar dulu, baru tool painting sama ke mesin. Jadi lebih kompleks di provinsi. Tapi di nasionalnya kan udah diwakili sama modul 2 dan 3. Iya. Tuh, jadi masiningnya cuma dikasih file 3D, kita hajar di toolpad sama di mesin itu. Jadi anak mesin enggak? Enggak lah Kak, udah di kafe nih. Double. Ada 3D-nya Ekstra juga namanya. ya? Heeh, ada 3D-nya juga di kafe kok. Oke. Apa yang membuatmu berhasil menjadi juara? Yang pastinya konsisten sih, konsisten belajar, kita latihan terus kita mencoba terus, kita dari kegagalan itu kita dapat pelajaran. Nah, kita untuk evaluasi kita lah untuk kedepannya itu, misal kayak gini itu hasilnya gimana, itu buat pelajaran kedepannya. Dapat poin enggak? Betul. Gitu kan. Poin enggak. Jadi belajar dari kesalahan Kesalahan sebelumnya. Jadi kita itu kalau nggak ada kesalahan ya kapan benarnya? Betul. Masa Betul juga, gini doang benar kan kita nggak tahu. Bagaimana sih dukungan keluarga, teman-teman kalian, atau lingkungan kalian, pelatih kalian terutama dalam keberhasilan kalian sebagai juara? Dukungan ya kalau dari keluarga mestinya semangat ya kan? Semangat, tetap berdoa. Sama sih. Yang paling support itu di keluarga ya. Mesti wajib. Sama pembimbing. Nah, Itu pasti. Siapa sih bimbing kalian? Kalau saya Pak Purwanto. Siapa dong Pak Purwanto? Halo Pak Pur. Semoga nonton ya Pak. Saya pernah loh Kak wawancara Pak Pur tentang mesin juga. Oh. Jadi saya tahu alatnya CNC milling. Saya belum tahu Kak. Ya kapan-kapan kita Main lah ke mesin. Ke mesin. Pak Pur baik kok. Oh, baik. Kalau pembimbingnya Kak Takim nih, kalau pembimbing saya Bu Siti Maulidatul Holisah. Oh, Mem Uli. Memuli. Kenal kalau itu ya. ya kenal kalau itu ya. Familiar sudah. Soalnya sering di SPB ya. Kita kan
karyawan SPB ya. Oh iya, kita yang ber-SPB Kak. Terus kalau teman-teman gimana dukungannya? Seneng atau mensupport banget? Kalau dukungan teman ya pastinya support sih. Kalau support tetap mendukung lah. Tetap mendukung tapi ya sekedar gitulah. Gak apa, yang penting mendukung. Yang penting mendoakan. Kemarin juga pas LKS itu didoakan satu sekolah loh Pak. Setiap pagi gitu. Setiap pagi kita mendoakan kalian. Di TO gitu, malah kita berdoa untuk kakak-kakak kita yang LKS gitu. Di sana juga setiap pagi berdoa dulu sebelum berangkat. Sama-sama. Ya alhamdulillah membuahkan hasil ya. Alhamdulillah. KP 4 Doanya anak tunas loh ini. Doanya saya sih. Dipimpin oleh Pak Sueb, Pak Sueb. PA kita ya. PA kita Pak Sueb. Kalau di sana Pak Marno, iya kan? Pak Marno juga ikut. ya, Pak Marno ikut. Sama Bu Eni. Ini kan ikut juga. Jadi Gak kelihatan. Nggak lihat gue nih aku. support sistemnya mereka. Iya. Langsung kepala sekolah. Terus kemarin itu ada jalan-jalannya, ada pikniknya nggak setelah lomba itu? Kan lombanya 3 hari nih. Masa aja sih lomba? Sisanya lomba masa aja. di hotel aja sih. Bosan nggak sih? Kalau ditanya piknik Enggak sih. enggak. Enggak ada. Piknik ada sih, perjalanan saja. Menikmati pemandangannya. Menikmati. Pulangnya lewat mana? Lewat Pantura. Tol. Tol. Jadi pantesan dulu. Kalau di Semarang kan wajib. Karena kita kontingennya di Semarang. Kontingen dari Jawa Tengah. Kumpul dulu. Pantesan Kumpul jauh dulu banget. dari semua kabupaten dari Jawa Tengah baru diberangkatkan. Tapi kita pulangnya kok tinggal sedikit ya. Kenapa? Pada pulang sendiri-sendiri. Pada pulang sendiri-sendiri. Jadi enggak ngikut. Jadi ke Semarang. kita berangkat itu rame-rame satu bis. Tapi Dua pulang bis. Sama dua pembimbing. bis. Nah, Kok 2 bis banyak? yang Sama satu pembimbing. pembimbing, yang peserta sendiri. Gitu. Nah, kita berangkat rame kan. Tapi Kita pulangnya rame banget. sedikit. Nah, Tinggal ketika sedikit. pulang sepi banget. Tinggal sedikit. Kok bisa? Itu Kenapa pada pulang sendiri-sendiri? sendiri. Enggak tahu kalau itu. Mungkin pada healing. Oh, iya. Healing dulu mungkin. Surabaya Malang cuma 1 jam. Oh, Enggak tahu. enggak tahu ya. Anak Malang. Ya tau lah. Kalau saya anak Pati. Kita anak Pati Kak. Kamu mana sih? Jangan gitu dong. Jangan gitu kak. Ya. Gak apa, jadi anak Pati sekarang ya Kak ya. Ya, Notap nih. enggak sih. Cuma sekolah saja. Ya, lulus paling pulang lagi. So, apakah ada orang-orang tertentu yang memberikan pengaruh besar? Selain keluarga. Pasti ada dong. Selain teman, selain pembimbing. Pacar. Ada. 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 Ada Kak. Ada. Siapa? Pacar ya? Ya. Iya. Pengaruh paling besar itu. Ya siap. Support system. Support system ya. Kalau lagi berantem pengaruh enggak? Bodo amat sih. kan pas lomba. Kalau ya kalau di luar lomba pasti ya pengaruh. Kalau pas lomba itu saya bodo amat. Maksudnya pas hari lombanya. Iya. Kalau pas latihan nih. Kalau pas latihan pengaruh sih kalau lagi berantem. Tapi pas lombanya ya enggak 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 ya? dipikirkan. Yang penting aku lomba gitu. Heeh. Terus menang. Pasti pas lomba juga jarang buka HP dong. Kalau saya menghindari pertengkaran itu ya gitu. HP itu cuma sekedar lihat sudah. Kalau Kak Viko. Enggak sih. Itu ya komunikasi seperti biasa sih. Biasa. Pacar ya Kak ya? Waduh. Pengaruh besar. Punya pacar enggak nih? Enggak. Waduh. Diam aja. Nah, kita enggak punya ya, diam aja. Nambah kok. Jangan. Kasihan ceweknya. Waduh. Apakah ada tantangan yang kalian hadapi dalam hal ini, dalam lomba ini? Tantangan. Kalau saya itu kalau pas latihan itu mesti kalau males
Ya bad mood lah. Tapi kalau pas lomba ya males. Bodoh amat sih, apaan sih itu males. Jadi fokus. Keren. Gak punya rasa malas. Enggak, kalau pas lomba doang. Iya. Ya, kalau Kak Riko nih gimana nih? Ya tantangan terbesar sih pasti rasa malas itu. Pasti itu rasa malas. Jadi kita kayak apa ya, kalau latihan terus kan jenuh gitu. Iya. Apalagi sendirian. Kan kita sendirian. Jenuh. Ya paling ya cari hiburan lah. Entah main game atau apa, keluar gitu. Gitu sih. Oh, udah jam berapa sih, Kak? Yuk, udah selesai, Kak, pertanyaannya. Ya. Tuh, Tiba-tiba udah di udah ujung selesai nih. pertanyaan. Gak kerasa ya? Udah berapa lama sih? Lama banget ya. 1 jam kayaknya. 3 jam. 3. Seperti lomba. Iya, seperti lomba. Gak apa-apa. Oke, terima kasih Kak Riko dan Kak Takim. Terima kasih atas waktunya, udah disempatin di sini ya. Iya. Padahal udah lulus gitu. Kan masih di sini juga. Nah, masih di sini. Sekolah 4 tahun enggak sih Kak Riko? 3 tahun. 3 tahun. tahun. Jadi ini cuma lomba aja. Iya, sama kalau saat ini masih bantu di bengkel mesin. Oh, bantu ngejelasin ke adik-adiknya. Ya sama bantu ngerjain TEVA, kan di mesin ada TEVA. Itu dia perbincangan seru kita mengenai LKS, CNC milling, dan instalasi listrik. Terima kasih telah menyaksikan Tea Podcast hingga usai. Untuk melihat info menarik seputar SMK Tunas Harapan Pati, jangan lupa like, Komen, Share. Dan subscribe. channel SMK Tunas Harapan Pati. Atau di media sosial kami @SMK Tunas Harapan Pati. SMK Tunas Harapan Pati, Pencetak insan hebat. Dadah. Dadah. Rasa rentai. Oi.